luar biasa. Ada kakak Nia, ada kakak Apri, ada kakak Kalina. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Seperti biasa sebelumnya kita mau apa kakak? Anak sekolah minggu. Oke adik-adik di rumah yang masih duduk, kita semua bangkit berdiri. Yo, jangan malas-malasan ya. Ayo kita sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Oke adik-adik yang di rumah masih semangat ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu pujian, yaitu apa kakak? Yesus pokok. Adik-adik yang di rumah pasti pada ingat kan? Jangan lupa pakai gerakannya ya. Ayo kakak, ayo. Kita sekarang siapkan hati dan pikiran juga. Jangan lupa adik-adik Alkitabnya dan buku catatannya. Oke? Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Kita membacanya bersama-sama, demikianlah kata-kata firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku.
dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, ya kita baru saja melewati masa-masa Paskah ya. Masa-masa di mana Yesus Kristus bangkit dari kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita, mengalahkan maut. Maka kita tidak akan lagi dikalahkan oleh kematian kekal, oleh dosa, tetapi kita menang karena Tuhan kita telah bangkit. Nah, tetapi ada satu orang murid Tuhan Yesus yang tidak percaya karena tidak melihat sendiri bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan kata-katanya begitu, seperti yang kita baca tadi. "Sebelum aku mencucukkan tanganku ke tangannya yang berlubang itu, atau ke dalam lambungnya, maka sekali-sekali aku tidak percaya," katanya. Nah, ada seorang murid yang meragukan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, namanya adalah Thomas. Iya, kalau di Alkitab kita di Nats Khotbah hari ini dibilang selain Thomas namanya juga disebut-sebut sebagai Didimus, begitu ya. Iya. Jadi ada sifat Thomas yang perlu kita hindari dan yang perlu juga kita teladani. Nah, maksudnya gimana sih Bang Pendeta? Maksudnya begini. Yang pertama, Thomas kalau secara iman dia salah. Kenapa? Karena dia harus terlebih dahulu melihat, lalu dia percaya. Tetapi Yesus mengatakan tadi, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Siapakah itu? Kita semua orang-orang Kristen. Adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, papa dan mama, abang pendeta sekalipun tidak pernah melihat Yesus bangkit. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari kematiannya. Nah, itu adalah iman yang paling diidam-idamkan, yang paling disukai oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana kita tidak melihat tetapi tetap percaya. Nah, itu yang pertama ya anak-anak sekolah minggu. Jadi kita diminta tetap percaya senantiasa kepada Tuhan Yesus meskipun kita tidak melihatnya. Jadi walaupun banyak kata-kata orang bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu tidak hidup lagi begitu ya, dia tetap mati. Nah, itu kan kata-kata orang. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tetap teguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Itu dia, walaupun kita tidak melihat. Makanya Tuhan Yesus bilang ya, sama baca sekali lagi ya, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Iya, kita tidak melihat tetapi kita percaya. Nah, yang kedua yang Mama Pendeta sampaikan adalah sifat yang harus ditiru dari Thomas. Untuk perihal percaya kepada Yesus Kristus, tanpa melihat pun kita harus percaya. Tetapi ada satu hal yang positif dari sifat Thomas, yaitu dia tidak mau percaya sebelum melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung. Artinya banyak sekali di antara kita yang suka menyebar hoax. Hoax, tahu ya hoax ya? Hoax itu artinya berita bohong. Nah, sering sekali ketika seorang teman contohnya ya, dia berbohong atau bercerita hoax gitu ya. Tahu nggak si mamahnya si Jenny contohnya begitu ya, namanya Jenny contohnya ya, mamanya si Jenny sama bapaknya Jenny itu berantem terus, tahu, kerjaannya main pukul-pukulan begitu contohnya ya. Nah, ternyata itu hoax, itu berita bohong. Nah, tetapi dengar itu sering sekali ketika kita mendengar berita yang seperti itu, kita langsung percaya tanpa membuktikannya. Setelah kita langsung percaya, kita juga menyebarkan kepada orang lain. Ya, kita dengar nih dari si A bahwa mamanya si Jenny begitu ya, sering berantem sama bapaknya, sering pukul-pukulan begitu ya. Kita belum pernah lihat, tetapi kita
kita menceritakan itu lagi kepada si B, kepada si C, kepada si D. Tahu nggak, mamanya si Jenny sama bapaknya si Jenny sering berantem, sering pukul-pukulan begitu ya. Padahal kita nggak melihat. Nah, hal-hal seperti ini yang juga perlu untuk dihindari. Sifat Thomas tadi itu ada baiknya, ada jeleknya. Baiknya adalah dia harus terlebih dahulu melihat, baru percaya. Tetapi untuk perihal iman kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu melihat dulu baru percaya. Kita cukup percaya saja karena Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, ya, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan dosa. Tetapi kalau untuk kejadian yang ada di dunia ini, cerita-cerita teman, berita-berita yang beredar begitu ya, tahu nggak presiden kita? Ayo, Abang Pendeta mau tanya, siapa nama presiden Indonesia? Iya, Bapak Insinyur Joko Widodo, disingkatnya Jokowi gitu ya. Nah, waktu itu pernah ada berita hoax, berita bohong yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu korupsi. Lalu banyak orang Indonesia yang percaya. Mereka bilang, iya nih Presiden Indonesia korupsi, nih Jokowi korupsi. Padahal setelah ditelusuri ternyata beritanya bohong. Jokowi tidak pernah korupsi. Jokowi tidak pernah mengambil uang rakyat untuk kepentingan dia pribadi. Nah, itu kan berita bohongnya. Padahal kita yang mendengar sudah memberitakan kepada banyak orang. Iya ya, Jokowi korupsi, semua kita beritakan. Padahal kita sendiri tidak melihat, kita sendiri tidak tahu faktanya bahwa Jokowi korupsi atau tidak. Tetapi kita berani untuk menyampaikan itu, berani untuk memberitakan itu. Nah, sifat Thomas yang kedua yang mau Pendeta sampaikan tadi adalah jangan pernah kita menyampaikan sesuatu kalau kita belum tahu kebenarannya. Ya, kita belum tahu nih apakah benar. Contohnya berita yang beredar tadi, mamanya Jenny sama papanya Jenny sering berantem pukul-pukulan. Kalau kita nggak tahu beritanya, jangan disebarkan karena nanti kita menjadi pembohong atau penyebar luas berita hoax begitu ya, berita bohong, iya kan? Nah, sekali lagi Abang Pendeta ingatkan bahwa sifat murid Yesus yang bernama Thomas itu ada dua, yang satu yang baik, satu lagi yang tidak baik. Yang baiknya adalah dia harus menelusuri dulu kebenarannya, baru berani percaya, baru berani menyaksikan. Tetapi kalau yang satu lagi sifatnya adalah dia tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu salah. Kita aja yang nggak menyaksikan langsung siapa itu Tuhan Yesus. Kita nggak pernah menyaksikan langsung Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya, karya Tuhan begitu ya. Kita nggak pernah lihat, tetapi kita percaya, gitu kan? Nah, itu yang luar biasa. Maka untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak perlu bukti. Yang penting kita percaya karena semuanya sudah bersaksi di Alkitab kita bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan Tuhan Yesus benar-benar Tuhan. Kalau kita baca lagi tadi kata-katanya Thomas kepada Yesus di ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Begitu ya. Thomas mengakui dia sebagai Allah begitu ya setelah melihat. Nah, kita juga harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita yang telah menebus dosa kita. Tetapi untuk kabar-kabar yang kita dengar, kata-kata orang, gosip-gosip, jangan langsung percaya. Kita dengar dulu, lalu kita cari kebenarannya. Kalau benar, baru boleh diceritakan. Tetapi sebaiknya sih tidak usah kita menyebar-nyebarkan berita yang jelek. Tidak usah kita menyebar-nyebarkan berita kekurangan orang. Kalau ada orang contohnya dia tersebar beritanya bahwa dia mencuri, ya memang benar dia mencuri, tetapi kan nggak usah kita berita-beritakan. Ya kita diam aja, lalu kita bilang dalam hati saya tidak mau menjadi pencuri. Daripada kita berita-beritakan itu dia mencuri, ya kan nggak ada gunanya kan? Iya. Jadi baik benar atau salah beritanya, kalau itu adalah kekurangan teman, kita jangan beritakan. Tetapi kalau kelebihan teman, kebaikan teman, contohnya teman kita ada namanya Budi. Nah, si Budi ini berprestasi, dia juara 1,
dia berhasil mendapatkan piala, contohnya, oh kalau yang baik-baik boleh. Tahu nggak, Budi itu juara 1 loh, dia pintar loh, dia dapat piala loh, dan sebagainya gitu ya. Iya, daripada berita jelek yang kita sebar-sebarkan, apalagi kalau berita bohong yang kita sebar-sebarkan. Nah, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita sifat tentang murid Yesus yang bernama Thomas. Oleh karena itu, kita masukkan ke dalam hati kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus meskipun kita tidak melihat, dan kita tidak boleh sembarang percaya dengan berita yang beredar di luar sana atau yang diceritakan oleh teman kita, karena itu belum tentu benar. Yang ketiga, beritakanlah tentang yang baik-baik. Kalau soal yang jelek-jelek tidak usah kita beritakan ya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Sampai saat ini kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur akan itu Tuhan. Kami juga berterima kasih kepada Tuhan karena firman Tuhan telah mengajari kami sifat murid Yesus Kristus, yaitu Thomas, yang harus mempertanyakan dulu imannya dan yang harus mempertanyakan dulu setiap berita yang dia dengar. Tuhan ajari kami untuk selalu percaya meskipun kami tidak melihat. Dan ajari kami juga untuk tidak mudah percaya dengan berita yang beredar, sehingga kami tidak menjadi penerus atau pemberita atau pembohong atau pemberita yang bohong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, supaya Tuhan memberkati orang tua kami, panjang umur, sehat selalu, dan diberkati dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami anak-anak Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mengumpulkan persembahan di dalam celengan yang sudah kita minta dari kakak-kakak sekolah minggu. Tetapi kalau ada adik-adik yang belum meminta celengan itu, boleh diminta oleh orang tuanya ke kakak-kakak sekolah minggu kita ya. Baik, kita mari mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kita bernyanyi. Oke adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Luar biasa kan? Kakak tadi bagus banget ya firman Tuhannya ya. Benar banget. Sekarang adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik yang di rumah, boleh mempersiapkan persembahannya. Kita kumpulkan yang terbaik. Ya, jangan lupa dikasihnya, jangan dilecek-lecek uangnya adik-adik ya. Oke, pakai tangan apa kakak? Tangan. Kita mau nyanyi satu lagu pujian, yaitu Yesus kekasih jiwa. Oke adik-adik bisa ya. Ayo kakak, ayo. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Mari semuanya kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita masih ada aktivitas bersama kakak-kakak sekolah minggu. Dan yang paling penting, kita mau ada pengumuman juara-juara dari lomba Paskah yang sudah kita lakukan di rumah kita masing-masing bersama orang tua kita. Bagi yang menang, bersukacita, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bagi yang belum menang, ya nggak apa-apa, tetap bersukacita, tetap puji Tuhan. Amang kasih sedikit bocoran. Waktu Amang pendeta sekolah minggu, Amang pendeta juga nggak pernah juara. Apa boleh buat, tetapi tetap jadi pendeta juga kok, gitu ya. Jangan berkecil hati ya. Yang juara itu menurut penilaian kakak-kakak sekolah minggu. Tetapi kita yang melakukannya, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan ya. Kalaupun nggak juara, sama kayak Amang pendeta, nggak juara, nggak apa-apa, tetap sehat kok, ya kan? Oleh karena itu, semuanya yang juara dan yang tidak juara tetap semangat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam aktivitas sekolah minggu ya. Yang pertama yaitu adalah Lorong 1. Lorong 1, guru sekolah minggunya yaitu Kakak Ceris atau Kakak Tina, Kakak Priska atau Kakak Glory, Kakak Nia dan Kakak Gaby ya. Didengar adik-adik ya, aktivitasnya Lorong 1 yaitu adalah menyanyikan lagu Yesus Pokok, dan kita caranya pakai gerakan ya adik-adik ya. Kalau sudah, nanti di video kirim ke grup orang tuanya atau Facebooknya masing-masing. Paham ya adik-adik ya? Kalau sudah, nanti kakak ulang lagi ya. Kalau sudah nanti dikirim ke grup orang tuanya atau grup Facebook orang tuanya masing-masing. Seperti itu ya adik-adik ya. Terima kasih. Oke adik-adik, selanjutnya akan ada aktivitas Lorong 2. Tetapi sebelumnya seperti biasa ya adik-adik, kita mau mengangkat satu lagu pujian, yaitu lagu apa kakak? Kasih Yesus manis dan indah. Ayo kakak Ayu. Oke adik-adik, selanjutnya aktivitas Lorong 2 yaitu kelas jingga, kuning dan juga kelas hijau. Di sini aktivitasnya itu adik-adik membuat tangan kiri dan tangan kanan. Nah, di atasnya itu adik-adik tulis ya, tema kita adalah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Di tengahnya ini adik-adik tuliskan doa adik-adik untuk orang-orang yang adik-adik kasihi. Oke, nanti minta tolong mama, papa, atau kakaknya untuk tolongin gambar tangannya ya. Cukup sekian aktivitas dari Lorong 2, jangan lupa dikerjakan dan dikirim di grup kelas masing-masing. Sebelum kita lanjut ke Lorong 3, kita mau nyanyi dulu ya kakak ya. Iya. Lagu Kau Temanku, Ku Temanmu.
Baik adik-adik, kita lanjutkan ke kegiatan Horong 3. Horong 3 itu kelasnya Kakak Jo atau Kakak Ida, lalu kelasnya Kakak Lina dan juga kelasnya Kakak Widya. Nah, untuk kegiatan hari ini adik-adik Horong 3 diminta untuk membuat karya tulisan tentang persahabatan ya. Jadi misalnya adik-adik sudah memiliki satu sahabat, baik itu teman sahabat sekolah atau di rumah atau dimanapun yang sudah lama. Nah itu adik-adik tulis persahabatannya di kertas putih, lalu tulis namanya ya. Adik-adik tuliskan suka dan dukanya. Pasti kakak yakin adik-adik di persahabatan adik-adik nggak hanya mulus aja ya, pasti ada berantemnya, tapi bisa langgeng sampai hari ini mungkin karena kalian saling mengasihi. Nah itu yang kakak mau ambil poinnya ya adik-adik. Jangan lupa ya tulis kisah persahabatan adik-adik di satu lembar kertas, lalu tulis nama. Setelah selesai kirim ke grup kelasnya masing-masing. Sekian dari kegiatan Horong 3 adik-adik. Terima kasih. Oke adik-adik, nah jadi minggu kemarin kan adik-adik dikasih tugas ya, atau perlombaan pasca ya kakak ya. Nah sekarang kita di sini mau mengumumkan yang juaranya. Nah untuk adik-adik nanti yang diumumkan namanya, adik-adik boleh mengambil hadiahnya diwakilkan oleh orang tuanya saja ya. Di selesai ibadah jam 8 dan yang selesai ibadah jam 10. Seperti itu adik-adik ya. Nanti buat adik-adik yang namanya belum disebutkan, jangan berkecil hati adik-adik ya. Karena adik-adik sudah melakukan yang terbaik, yang terhebat. Oke adik-adik ya. Sekarang kakaknya mau ngumumin dulu dari kelas atau Horong 1. Oke adik-adik ya. Nah, di sini kakaknya bakal umumin yang juara mewarnai dari kelas merah A. Ada juara 1 dan juara 2. Kira-kira siapa nih? Ayo. Ah, kayaknya aku. Ayo dong adik-adik, semangat dong yang di rumah. Siapa ya? Sekarang langsung kakaknya sebutin aja ya. Juara 1 kelas merah A lomba mewarnai dimenangkan oleh Glory. Selamat Glory. Selamat ya untuk Glory ya. Selanjutnya juara 2 lomba mewarnai. Siapa yo? Klunya adalah laki-laki. Laki-laki. Siapa kakak tebak, kakak ada yang tahu nggak? Siapa ya? Kelas merah kakak. Kelas merah A yang lucu-lucu itu loh. Ayo, laki-laki siapa ya? Langsung aja deh ya. Juara 2 dimenangkan oleh Willy. Yeay. Oke adik-adik ya. Tadi adalah lomba mewarnai. Sekarang lomba menghias telur, masih kelas merah A ya. Kelas merah A. Juara pertama dimenangkan oleh, aduh deg-degan ya, deg-degan gak sih kakak? Deg-degan pasti ya. Pemenangnya adalah Clifford. Selamat ya. Selanjutnya juara 2 lomba menghias telur dimenangkan oleh Keisha Tamba. Selamat. Oke adik-adik ya, tadi kakaknya sebutkan adalah Horong 1 kelas merah A ya. Sekarang kakaknya sebutkan lagi masih Horong 1 kelas merah B. Nah adik-adik masih penasaran kan? Adik-adik yang di rumah yang masih berisik diem dulu ya. Oke, biar kedengaran nanti siapa sih yang juaranya ya. Kan kakak pakai masker nih ya, siapa tahu nggak kedengaran, volumenya dinaikin. Seperti itu adik-adik ya. Sekarang kakaknya lanjut ya, kelas merah B. Lomba mewarnai dimenangkan juara 1 oleh Adrian. Hore. Selanjutnya adik-adik, lomba mewarnai juara 2 dimenangkan oleh Junita. Hore.
Nah, kakaknya sekarang menyebutin dari juara 2 deh. Dari juara 2 ya adik-adik ya. Dari juara 2 dimenangkan oleh Kimora. Selamat. Nah, selanjutnya juara 1 menghias telur kelas merah B dimenangkan oleh Maura. Selamat ya. Untuk adik-adik yang disebutkan tadi namanya, adik-adik boleh mengambil hadiahnya diwakilkan oleh orang tuanya ya. Sekali lagi setelah ibadah selesai jam 8 dan jam 10. Seperti itu adik-adik ya. Oke. Selanjutnya kita mau ke juara pasca Horong 2. Horong 2 itu ada 3 kelas ya adik-adik. Kakak mau nyebutin dari kelas Jingga dulu nih yang pertama. Kelas Jingga untuk juara menghias telur juara 2 itu dimenangkan oleh Marcelo Francisco Hutagal. Selamat. Juara pertama dimenangkan oleh Parona Tama Putra Sinaga. Oke. Untuk puisi ya adik-adik, ada 2 juga nih juaranya. Untuk juara 2-nya dimenangkan oleh Elfredi Evander Simarmata. Dan juara 1 dimenangkan oleh Christopher Manalu. Selamat. Baik, untuk selanjutnya adalah kelas kuning. Kelas kuning itu yang pertama adalah lomba menghias telur. Juara 2-nya itu diraih oleh Evelyn. Selamat Evelyn. Oke, selanjutnya untuk kelas kuning ya adik-adik. Untuk juara kelas kuning menghias telur yang kedua dimenangkan oleh Evelyn. Dan yang pertama dimenangkan oleh Yeskia. Selamat. Selanjutnya ada membuat dan membaca puisi. Juara kedua dimenangkan oleh Lantiur. Dan selanjutnya untuk juara membuat dan membaca puisi, juara 2 dimenangkan oleh Lantiur. Dan juara satunya dimenangkan oleh Evelyn. Selamat. Baik adik-adik, selanjutnya untuk lomba membuat dan membaca puisi, juara 2 dimenangkan oleh Lantiur. Dan yang pertama, juara pertama diraih oleh Evelyn. Selanjutnya untuk kelas hijau, untuk lomba menghias telur, juara kedua diraih oleh Ceris. Dan untuk juara 1 diraih oleh Roinda. Selamat. Selanjutnya untuk lomba membuat dan membaca puisi, juara 2 dimenangkan oleh Elisa. Selamat. Dan juara pertama diraih oleh Kelvin. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk juara dari Horong 3. Kita mulai dari juara kelas biru ya adik-adik. Nah, juara kelas biru menghias telur. Juara 2 itu dimenangkan oleh Renhat. Lalu juara 1 dimenangkan oleh Mercy. Selamat. Kita lanjutkan masih kelas biru, lomba membaca puisi. Juara 2 dimenangkan oleh Jonathan Hutasoid. Kita lanjutkan untuk lomba membaca puisi masih dari kelas biru. Juara 2 dimenangkan oleh Jonathan. Selamat Jonathan. Dan juara 1 dimenangkan oleh Diva. Selamat Diva. Oke, kita lanjutkan ke kelas nila, kelas Kakalina ya. Dari menghias telur, juara 2 dimenangkan oleh Ramos Pardosi. Selamat Ramos. Dan yang juara 1 dimenangkan oleh Mia Sitangga. Selamat Mia. Lanjut lagi ke lomba baca puisi kelas nila. Di sini hanya ada juara 1. Nah, siapa ya? Yang juara 1 itu adalah
Febri. Selamat Febri. Nah, kelas terakhir, kelas Kakak Widya itu kelas ungu ya. Kita mulai dari lomba menggestor. Juara 2 diraih oleh Selvi Kartini. Selamat Selvi. Dan juara 1 dimenangkan oleh Jonathan Sirait. Selamat Jonathan. Dan yang terakhir, lomba membaca puisi dari kelas ungu. Nah, ini ada juara 1, yaitu dimenangkan oleh Jonathan Sirait. Selamat Jonathan. Oke adik-adik, sekarang saatnya kakak-kakak di sini mau mengumumkan yang lomba mencari telur. Nah adik-adik, kemarin kan adik-adik udah buat ya videonya bareng-bareng keluarga ya kakak ya, bareng-bareng adik, kakaknya gitu ya, abangnya. Nah sekarang di sini kami mengumumkan yang juaranya dari juara 3 dulu ya. Nah juara 3 adik-adik dimenangkan oleh siapa yo? Siapa yuk? Keluarga siapa ya? Siapa yo? Pemenangnya adalah Kelvin. Selamat ya. Ya, selamat keluarga Kelvin. Selanjutnya ada juara 2. Juara 2 siapa kakak? Nah, juara 2 kakak yang mengumumkan ya. Juara 2 itu dimenangkan oleh keluarga yang terdiri dari 3 bersaudara. Siapa ya 3 bersaudara? Oke, langsung aja ya kakak sebutin. Untuk juara 2 mencari telur dimenangkan oleh keluarga Jonathan Sirait. Yeay, selamat. Dan yang terakhir untuk juara 1 nih, siapa ya? Paling Ya, seru nih bener keluarganya. banget. Paling seru, Kompak. paling ramai, kompak Iya. ya. Oke, untuk juara 1 pemenangnya diraih oleh keluarga Adelia Sitarus. Selamat. Adelia. Oke adik-adik, demikian ya pengumumannya. Kalau misal nanti adik-adik belum jelas, nanti kami akan share kembali nama-namanya di bawah ini adik-adik ya. Oke adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik kakaknya mau mengingatkan di sini bersama kakak sekolah minggu yang lain untuk tetap menjaga 3M, yaitu yang pertama adalah memakai masker, yang kedua Mencuci tangan. Dan yang ketiga menjaga jarak. Oke adik-adik ya, sekian dulu ibadah hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.